Dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi, ada yang disebut the velocity of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar. Jadi saudara-saudara, kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi 300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai 600 triliun. Mungkin 900 triliun. Karena apa? Karena tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus kilo beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, sekian telur, sekian ayam. Jadi dia punya captive market, dia punya off-take, dia punya sesuatu harapan yang pasti. Petani-petani kita dari dulu justru waktu panen dia risau. Waktu panen harga jatuh. Tapi sekarang karena yang akan menerima, yang akan mengambil hasilnya adalah rakyat sendiri, adalah saudara-saudara mereka sendiri, adalah pemerintah mereka sendiri. Jadi mereka punya jaminan pasar,
mereka tidak akan punya panen yang tidak terserap. Ini saudara-saudara sasaran kita, dan ini kita sudah hampir sampai di titik itu. Jadi saudara-saudara, 30 juta kita bangga. Kita risau, masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat, sasaran kita masih jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. 30 juta prestasi, dan saya yakin ini akan meningkat. Ya, tidak linier tapi akan meningkat. Tetapi ya inilah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya bangga dengan 30 juta, tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap, masih menunggu dengan ibu-ibu hamil. Tapi saudara-saudara, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kita tidak takut dengan kesulitan. Kita tidak takut dengan tantangan. Kita tidak boleh gentar dengan masalah. Kita selesaikan, kita hadapi, kita atasi, kita kerja keras untuk rakyat yang kita cintai, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki, dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat. Kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan. Saya mohon doa saudara-saudara, saya mohon dukungan saudara-saudara supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian.